Amos, manusia biasa yang dipilih Tuhan. Shalom. Ibu berharap kalian hari ini sehat-sehat semuanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau belajar, kami mohon Tuhan tuntun kami agar kami memahami pelajaran hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah berdoa, saatnya kita akan menyanyi memuji Tuhan dengan kidung pujian burung pipit yang kecil. Semuanya tahu? Oke, ayo kita nyanyi sama-sama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Hari ini kita akan belajar tentang Amos, manusia biasa yang dipilih Tuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah belajar hari ini kalian dapat memahami bahwa manusia mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Yang kedua, dapat membuat daftar kemampuan dan tidak kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan jika ada yang menyebut kamu anak istimewa. Yang keempat, menceritakan kembali panggilan Tuhan kepada Amos. Yang kelima, mengemukakan hukuman Tuhan kepada bangsa Israel. Dan yang terakhir, menuliskan pengamatan tentang orang-orang biasa yang dipakai oleh Tuhan. Nah, menurut kalian, apa sih kriteria anak istimewa? Ayo dijawab. Apa saja kriteria anak istimewa menurut kalian? Ya, benar sekali seperti yang kalian sudah sebutkan. Anak istimewa itu misalnya memiliki nilai yang bagus, punya rumah besar dan indah, memiliki wajah yang cantik, dan masih banyak lagi kriteria yang lain. Masing-masing orang mempunyai kriteria yang berbeda tentang menjadi anak yang istimewa. Tapi ada keistimewaan lain sebagai ciptaan Tuhan. Selain daripada yang kalian sudah sebut tadi, ada yang lain lagi. Apakah itu? Nah, kita istimewa karena talenta yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Jadi ada yang pintar main bola, ada yang pintar main musik, ada yang pintar menyanyi, ada yang ringan tangan membantu orang lain, dan masih
lebih banyak lagi talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Jadi masing-masing orang memiliki keistimewaan, termasuk kita. Kita juga memiliki keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalian sudah tahu sekarang bahwa kalian adalah anak yang istimewa. Apa yang kalian ungkapkan ketika ada yang menyebutkan kamu anak istimewa? Ayo coba sebutkan, ungkapkan perasaan kalian ketika ada yang menyebut bahwa kamu anak istimewa. Ya, pastinya kita senang, bahagia, bangga, seperti yang kalian sudah ungkapkan tadi. Nah, hari ini kita akan membentuk kelompok untuk berdiskusi. Nah, dalam kelompok diskusi, kita akan membaca Alkitab dari kitab Amos pasal 1 ayat 1, kemudian juga dari Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6, Amos pasal 7 ayat 14. Setelah kalian baca, kalian dapat menemukan informasi dan kemudian berdiskusi tentang kehidupan Amos dan panggilannya. Setelah itu, kalian menuliskan hasil diskusi di kertas yang sudah disiapkan. Kemudian yang keempat, menyampaikan hasil diskusi. Oke, selamat berdiskusi. Sekarang saatnya kalian menyampaikan hasil diskusi kalian. Terima kasih karena telah menyampaikan hasil diskusi dengan sangat baik. Hasil diskusi dapat dipajang di tempat pemajangan ya. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini adalah yang pertama, Amos adalah seorang peternak domba dan pemungut buah arah hutan. Itu kita bisa baca di Amos pasal 1 ayat 1 dan Amos pasal 7 ayat 14. Jadi Amos itu adalah seorang peternak domba dan yang biasa memungut buah arah hutan. Kemudian yang kedua, Amos orang biasa yang dipilih Allah untuk menjadi penyambung lidah Allah untuk menegur orang Israel dari pelanggaran mereka. Amos hanyalah orang biasa. Dia bukan orang yang pandai berbicara, tetapi dia dipilih oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel karena pelanggaran orang Israel terhadap perintah-perintah Tuhan. Terus yang ketiga, apakah bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel? Pertama, penduduk Samaria yang kacau dan suka memeras. Jadi penduduk di Samaria hidup mereka kacau dan suka memeras orang lain. Yang berikut, wanita-wanita Samaria yang menumpuk kekayaan. Jadi perempuan-perempuan yang ada di Samaria, mereka suka menumpuk kekayaan. Yang berikut, mereka yang suka menindas yang lemah. Jadi orang yang punya jabatan, orang yang merasa diri kuat, orang yang
punya uang, menindas orang-orang yang lemah, menindas orang-orang yang miskin. Kemudian berikut kebiasaan berjualan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi mereka berjualan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan orang lain. Nah, hal-hal seperti ini tidak diinginkan oleh Tuhan, dan Tuhan marah dan akhirnya memakai Nabi Amos yang tadi adalah orang biasa untuk menegur orang Israel supaya mereka bertobat, supaya mereka berhenti melakukan kejahatan-kejahatan yang tadi kita sudah diskusikan. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kalian diberi tugas untuk mengamati orang-orang biasa di sekitar kalian yang dipakai Tuhan. Tugas lebih rincinya ada dalam lembar tugas proyek. Dan kalian bisa mengerjakan soal yang ada di LKPD. Nah, apa saja kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Dapatkah kalian menyebutkannya? Ya, benar yang kalian sebutkan tadi. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah Amos bukan orang yang memiliki kepandaian untuk berbicara di depan orang banyak. Amos juga bukan seorang nabi, tetapi Amos dipilih Allah untuk menegur bangsa Israel yang hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Allah memakai Amos dengan segala keterbatasannya untuk menegur bangsa Israel. Kita juga memiliki keterbatasan dan kelemahan. Namun Allah tetap memilih kita untuk mengingatkan setiap orang supaya hidup menurut kehendak-Nya. Allah akan membekali dan memberi kita kekuatan untuk melaksanakan tugas tersebut. Mari kita memberi diri kita untuk kita dipakai oleh Tuhan. Jangan merasa minder. Kita bangga dengan talenta yang Tuhan berikan, dan kita gunakan talenta yang Tuhan berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita harus mau memberi diri kita untuk kita dipakai oleh Tuhan, sama seperti Amos. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa sama-sama. Ya Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Pakailah kami untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan, sama seperti Engkau memakai Amos. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian materi pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.